Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Teddy Minahasa saat ini tengah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kita simak selengkapnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan berani, arif, bijaksana, penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatan. Sebab keberanian sejati dimiliki oleh mereka yang mempertahankan prinsip walau sulit, mengutamakan keadilan di tengah godaan dan cobaan. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah ikut serta mendukung memperlancar jalannya persidangan sejak dari awal sampai saat ini dalam menjalankan peran dan fungsinya mendampingi terdakwa dalam menggunakan hak-hak hukumnya untuk tujuan bersama-sama mencari kebenaran material dalam perkara ini dan bukan untuk membela kejahatan yang dilakukan kliennya. Kami sependapat dengan ungkapan Robert Whitlow bahwa pengacara layaknya pegulat profesional. Mereka berpura-pura marah dan berkelahi, tetapi kemudian mereka bercengkrama setelah persidangan selesai. Terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik meliput jalannya persidangan dari awal sampai dengan pembacaan surat tuntutan ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik yang independen, berimbang, akurat, dan bertanggung jawab. Majelis Hakim yang mulia dan penasihat hukum yang kami hormati. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, BNN bertugas bersama-sama dengan Polri melawan narkotika. Penyidik dari dua lembaga tersebut bertugas untuk menyelidiki, menyidik, memeriksa, menangkap, hingga melakukan penahanan terkait penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Berdasarkan data di Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa perkara narkotika menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan. Narkotika, korupsi, dan terorisme adalah jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir, lintas negara, dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan penyalahguna, tapi transaksi dan jaringan narkotika berkaitan dengan terorisme dan pencucian uang. Bahkan tindakan kriminal lain pun muncul akibat narkotika. Dengan demikian, narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit. Apabila terjadi demikian, negara akan rapuh dari dalam, karena ketahanan nasional merosot. Oleh karena itu, perlu tindakan yang tegas dan keras apabila ada penyalahgunaan narkotika, terutama terkait peredaran gelap narkotika. Sejak tahun 1971, pemerintah Indonesia telah menganggap narkotika berpotensi menjadi masalah serius. Presiden Republik Indonesia pada saat itu menginstruksikan Kepala Bakin menanggulangi 6 masalah nasional. Satu diantaranya yaitu narkotika. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian pada tahun 2009, aturan tentang penanggulangan narkotika pun diperbaharui dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Presiden Joko Widodo dalam memperingati Hari Anti Korupsi, Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2022 bersuara tegas mengenai perang melawan narkotika. Presiden menganggap narkotika sebagai ancaman serius yang dapat melumpuhkan energi positif bangsa serta dapat merusak masa depan bangsa. Maka seluruh komponen bangsa harus bergerak melindungi generasi bangsa dari jaringan pengedar narkotika. Selain itu, perlu adanya edukasi atas dampak kesehatan dan implikasi hukum selain melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Seorang penegak hukum diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bukan malah melanggar dan melakukan kesewenangan atau menyalahgunakan jabatannya. Sebab apabila penegak hukum yang justru melanggar hukum tentu akan menjadikan krisis kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Kapolri Listio Sigit Prabowo bahkan dalam pernyataannya tidak memberikan toleransi pada anggota kepolisian yang terlibat dalam narkotika. Seperti pernyataan beliau yang mengatakan, terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkotika, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Hal ini sejalan dengan ungkapan Najwa Shihab yang mengatakan bagaimana rakyat bisa percaya hukum jika sang penegak yang justru melanggar hukum. Penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan.
Karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96/Pit.Sus/2023/PN Jakarta Barat tanggal 25 Januari 2023, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua sebagaimana dimaksud di dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Fakta persidangan Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa kami uraikan sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 yang berbunyi, orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Telah diperiksa 19 orang saksi, yaitu yang pertama saksi Tri Hamdani. Di bawah sumpah dalam persidangan yang lalu telah memberikan keterangan, dan keterangannya ada di dalam surat tuntutan. Kemudian yang kedua saksi Baru Trisno, di bawah sumpah juga dalam persidangan telah didengar keterangannya. 3 saksi Syukur Henry Saputra, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 4 saksi Syapri, di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangannya. 5 saksi Rinaldi alias Anang, di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangannya. 6 saksi Heru Prayitno, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 7 saksi Alexi Obidillah, di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. 8 Patullah Adi Putra, di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. 9 saksi Nathanael Ginting, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 10 Timotius Clement, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 11 saksi Maulana alias Mul, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 12 saksi Imron alias Yoyon, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 13 saksi Arif Hadi Prabowo, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 14 saksi Janto Parluhutan Situmorang, di bawah sumpah dalam persidangan juga telah memberikan keterangan. 15 saksi Muhammad Nasir alias Daeng bin Paweroy, di bawah sumpah juga dalam persidangan ini telah memberikan keterangan. 16 saksi Kasranto, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 17 saksi Syamsul Marif bin Syamsul Bahri, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 18 saksi Dodi Prawira Negara, di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. 19 saksi Linda Pujastuti alias Anita, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. Keterangan ahli telah diperiksa juga di bawah sumpah ahli digital forensik, yaitu atas nama Rujit Kuswinoto.
di bawah sumpah juga telah memberikan keterangan. 2 ahli bahasa, Dr. Andes Krishna Jaya, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 3 ahli dari Badan Narkotika Nasional, yaitu Ahwil Lutan, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 4 ahli pidana, Eva Anjani Julfa, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. Kemudian telah diperiksa juga saksi Adecat, yaitu 1 saksi atas nama Jasman, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 2 saksi Jontra Manpi Bakra, di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. Kemudian 3 ahli digital forensik, Ruby Jukri Alamsyah, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 4 ahli pidana atas nama Elwi Daniel, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 5 ahli hukum pidana Jamin Ginting, di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. Kemudian 6 ahli psikologi forensik atas nama Reja Indragiri Amril, di bawah sumpah juga dalam persidangan ini telah memberikan keterangan atau pendapat. Surat selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Melanjutkan. Surat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP junto pasal 187 KUHP. Alat bukti surat yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah bahwa yang diajukan di depan persidangan berupa 1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022-NF dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022-NF yang disita dari Samsul Marif dan saksi Dodi Prawiran Negara tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022-NF yang disita dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 3. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022-NF 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022-NF dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022-NF yang disita dari saksi Kasranto tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 4. Berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 136 garis datar X garis datar 2022 garis datar LDFCC garis datar PMJ tanggal 14 Oktober 2022
5. Berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 146/X/data 2022 data LD FCC data PMJ tanggal 19 Oktober 2022. Berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 167 data 9 Romawi data 2022 data LD FCC data PMJ tanggal 20 November 2022. 7. Berita acara tambahan pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 136 data X data 2022 data EDFCC data PMJ tanggal 20 November 2022. Petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun yang tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan dari keterangan terdakwa. Fit pasal 188 ayat 2 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung oleh alat bukti surat, maka diperoleh kesimpulan petunjuk sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawian Negara, saksi Samsul Marif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat dari handphone yang telah disita dalam pesan WhatsApp antara saksi Dodi dan terdakwa, yang mana telah membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika sebagai berikut. Terdakwa telah mengirimkan pesan WhatsApp dari HP terdakwa kepada HP saksi Dodi Prawian Negara yang pada pokoknya meminta kepada saksi Dodi Prawian Negara agar sebagian sabu diganti dengan tawas untuk bonus anggota. Lalu kemudian saksi Dodi Prawian Negara meminta kepada saksi Samsul Marif untuk menukar sabu dengan tawas. 2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawian Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp antara Dodi Prawian Negara dengan terdakwa serta saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa. Selain itu juga terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara Dodi Prawian Negara dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, serta saksi Dodi Prawian Negara dengan saksi Samsul Marif, yang mana telah membuktikan bahwa telah terjadi arahan dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawian Negara untuk menjalin komunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti dengan cara mengirimkan kontak atas nama Anita Cepu, yaitu kontak aplikasi WhatsApp milik saksi Linda Pujiastuti dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawian Negara, dan saksi Dodi Prawian Negara kembali meneruskan kontak tersebut kepada saksi Samsul Marif agar saksi Samsul Marif bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawian Negara untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti. 3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana berdasarkan saksi Linda Pujiastuti, saksi Kasranto dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat dari handphone yang telah disita, pesan WhatsApp antara saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa. Kemudian komunikasi antara saksi Kasranto dengan saksi Linda Pujiastuti, di mana terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Linda Pujiastuti, iki ono barang 5 kilogram golek nolawan posisi barang di Riau, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Linda Pujiastuti dengan menghubungi saksi Kasranto melalui telepon WhatsApp. Hal ini telah membuktikan bahwa telah terjadi arahan dari terdakwa kepada saksi Linda Pujiastuti untuk mencari pembeli narkotika jenis sabu yang telah ditukar tersebut. 4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana berdasarkan saksi Linda Pujiastuti, saksi Dodi Prawian Negara, saksi Samsul Marif dan saksi Samsul Marif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp yang telah ditampilkan di persidangan, dan hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Linda Pujiastuti dan terdakwa, saksi Dodi Prawian Negara dengan terdakwa, serta saksi Linda Pujiastuti dengan Samsul Marif. Selain itu juga
terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Poya Negara dengan terdakwa, di mana terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 mengirimkan nomor HP atas nama Anita Cepu kepada saksi Dodi Poya Negara. Adapun hal yang dimaksud sosok Anita Cepu oleh terdakwa adalah saksi Linda Pujiastuti dengan maksud serta tujuan terdakwa mengirimkan nomor handphone tersebut agar saksi Linda Pujiastuti ditugaskan untuk menjual narkotika jenis sabu dan untuk memudahkan koordinasi antara saksi Dodi Poya Negara dengan saksi Linda Pujiastuti. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Poya Negara yang pada pokoknya meminta saksi Dodi Poya Negara untuk memberikan penegasan kepada saksi Linda Pujiastuti agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan sabu. Kemudian oleh saksi Linda Pujiastuti bersikeras untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 1000 gram terlebih dahulu dari saksi Dodi Poya Negara lalu membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual. Atas permintaan saksi Linda Pujiastuti tersebut, terdakwa meminta agar saksi Linda Pujiastuti menuruti permintaan saksi Dodi Poya Negara. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam keterangan saksi Dodi Poya Negara mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya saksi Dodi Poya Negara membawa narkotika jenis sabu tersebut di Jakarta. 5. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Poya Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif, saksi Imron alias Yoyan dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp antara saksi Dodi Poya Negara dengan terdakwa. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Poya Negara dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, saksi Samsul Marif dengan saksi Dodi Poya Negara serta saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Marif yang mana membuktikan telah terjadi penyampaian laporan dari saksi Dodi Poya Negara kepada terdakwa terkait keberangkatan saksi Dodi Poya Negara untuk membawa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5.000 gram ke Jakarta melalui jalur darat untuk diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti. Namun terdakwa malah menawarkan untuk kiranya membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama-sama dengan terdakwa. Namun saksi Dodi Poya Negara menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat berisiko dampaknya. Kemudian saksi Dodi Poya Negara kembali melaporkan akan berangkat menuju Jakarta untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti dan atas laporan tersebut terdakwa menyetujui perjalanan saksi Dodi Poya Negara tersebut dan menyampaikan kepada saksi Dodi Poya Negara untuk berhati-hati dalam perjalanan. Kemudian serah terima narkotika jenis sabu dari saksi Samsul Marif kepada saksi Linda Pujiastuti terlaksana pada tanggal 24 September 2022. Serah terima tersebut dilakukan dengan cara membawa langsung dengan menggunakan mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo nomor D371 MNY yang kemudian oleh saksi Samsul Marif dan saksi Dodi Poya Negara dari Kota Padang menuju Jakarta. Namun sesampainya di rest area Karangtengah, narkotika jenis sabu dipindahkan ke mobil Toyota Sienta milik saksi Samsul Marif yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Imron alias Yoyon. Selanjutnya saksi Dodi Poya Negara memisahkan diri untuk pulang ke rumahnya di Depok, sementara saksi Samsul Marif bersama-sama dengan saksi Imron alias Yoyan menuju rumah saksi Linda yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. 6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Poya Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif, saksi Kasranto, saksi Janto dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp antara saksi Dodi Poya Negara dengan terdakwa, terdakwa dengan saksi Samsul Marif serta terdakwa dengan Linda. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Poya Negara dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, saksi Samsul Marif dan saksi Dodi Poya Negara, saksi Samsul Marif dengan terdakwa serta saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Marif yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1000 gram dari saksi Linda Pujiastuti kepada saksi Kasranto. Narkotika jenis sabu tersebut kembali diserahkan kepada saksi Janto untuk dijual. Saksi Janto lalu menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Alek, DPO, dan
memperoleh uang senilai 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiran Negara dan saksi Dodi Prawiran Negara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiran Negara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiran Negara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiran Negara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti. Sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiran Negara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adiputra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif, dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiran Negara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiran Negara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif, lalu saksi Dodi Prawiran Negara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar Singapura, sehingga saksi Dodi Prawiran Negara bersama-sama saksi Fatullah Adiputra untuk menukar uang sebesar 300 juta rupiah menjadi mata uang dolar Singapura melalui teller Bank BCA Cibubur Arumdina, yaitu saksi Timotius, dan melalui pemilik perusahaan penukaran uang mata asing dolar Asia Cibubur, yaitu saksi Nathanael. Kemudian pada tanggal 29 September 2022, saksi Dodi Prawiran Negara dihubungi oleh saksi Arif yang menyampaikan pesan dari terdakwa agar saksi Dodi Prawiran Negara datang berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MKV Gang Salawo 1 Gang 88 RT 01 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saksi Dodi Prawiran Negara bersama-sama dengan saksi Fatullah Adiputra pergi menuju rumah terdakwa dari rumah saksi Dodi Prawiran Negara dengan menggunakan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Fatullah Adiputra. Saksi Fatullah Adiputra melihat saksi Dodi Prawiran Negara menempatkan paper bag berada pada pangkuan saksi Dodi Prawiran Negara. Setibanya saksi Dodi Prawiran Negara dan saksi Fatullah Adiputra tiba di rumah terdakwa, kemudian saksi Dodi Prawiran Negara turun dari mobil dengan membawa paper bag yang berisi uang sebesar 27.300 Singapura dolar. Pintu pagar rumah terdakwa dibuka oleh saksi Maulana dan saksi Arif menyambut kedatangan saksi Dodi Prawiran Negara dan mempersilahkan saksi Dodi Prawiran Negara untuk masuk ke rumah terdakwa karena terdakwa telah menunggu kedatangan saksi Dodi Prawiran Negara. Sementara saksi Fatullah Adiputra menunggu di basement rumah terdakwa.
Setelah masuk ke dalam rumah terdakwa menyambut saksi Dodi Prawiranegara dan mempersilahkan saksi Dodi Prawiranegara untuk duduk di ruang tamu. Mempersilahkan saksi Dodi Prawiranegara untuk duduk di ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, saksi Dodi Prawiranegara lalu menyerahkan paper bag kepada terdakwa. Kemudian uang sebesar $27.350 diambil oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Ma'arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkotika jenis sabu kembali kepada saksi Linda Pujiastuti, hal mana didapatkan pada saksi Dodi Prawiranegara pada tanggal 29 September 2022 sedang menghadap terdakwa ketika menyerahkan paper bag berisi uang sebesar $27.350. Terdakwa lalu mengutarakan kecewaannya karena saksi Linda Pujiastuti tidak berkomitmen sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Dodi Prawiranegara penjualan selanjutnya. Terdakwa juga menyatakan bahwa bagian saksi Linda Pujiastuti atas penjualan narkotika jenis sabu adalah 10% dari 400 juta rupiah, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Barang yang lain tidak usah lewat saksi Linda Pujiastuti karena terdakwa juga banyak buyer yang lain. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti dan menawarkan harga per 1000 gram narkotika jenis sabu dengan harga 360 juta. Harga tersebut telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa. 9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Linda Pujiastuti, saksi Kasranto, saksi Janto Parututan, saksi Muhammad Nasir, saksi Imron Yoyon dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang didukung oleh alat bukti surat yang yakni berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4547-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4548-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4550-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022 serta hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi-saksi dengan terdakwa yang membuktikan telah terjadinya tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 5.000 gram yang dilakukan atas kehendak terdakwa. Keterangan terdakwa. Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar Marhum di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 30 tahun menjadi anggota Polri dan jabatan terakhir terdakwa sebagai Kapolda Jawa Timur. Bahwa terdakwa selama menjadi anggota Polri tidak pernah mendapat hukuman dan terdakwa selama mengabdi menjadi anggota Polri mendapat penghargaan kurang lebih sebanyak 24. Bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 malam terdakwa menjalani tindak medis di Pondok Indah selama 3 jam total karena melakukan observasi di spinal bahu kanan, lutut dan engkel sampai rumah kurang lebih pukul 12 malam dan mendapat kabar dari teman terdakwa dari BIN diinformasikan bahwa terdakwa disebut dalam penangkapan anak buah terdakwa. Kemudian terdakwa meminta istri terdakwa untuk memanggil istri saksi Dodi Prawiranegara keesokan harinya. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 8 WIB selanjutnya terdakwa mengobrol bersama dengan istri saksi Dodi Prawiranegara. Kemudian istri saksi Dodi Prawiranegara menjelaskan bahwa saksi Dodi Prawiranegara pada malam hari dijemput oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya terkait perkara narkotika. Kemudian selang 1 jam istri saksi Dodi Prawiranegara dihubungi oleh saksi Dodi Prawiranegara yang mengatakan bahwa nanti ada saksi Samsul Ma'arif bersama kawannya. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara menyuruh istrinya untuk mengizinkan saksi Samsul Ma'arif untuk naik ke lantai 2 bersama saudara. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif dari atas kemudian turun membawa box kayu, namun istri saksi Dodi Prawiranegara tidak mengetahui isinya. Lalu istri saksi Dodi Prawiranegara meminta bantuan kepada terdakwa.
Bahwa selanjutnya setelah terdakwa pulang dari rumah sakit sekira pukul 15.30 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan Kapolri di ruang kerja Kapolri yang kemudian terdakwa diminta Kapolri untuk menuju ke Propam Mabes Polri. Lalu terdakwa menuju ke ruang Kadif Propam lalu diarahkan ke Biro Paminal. Kemudian terdakwa diambil urin, darah, dan rambut untuk keperluan laboratorium. Setelah itu terdakwa dilakukan klarifikasi oleh Biro Paminal, namun pada saat itu penyidik Polda Metro Jaya kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diambil alih oleh penyidik Polda Metro Jaya dan pada saat itu terdakwa dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Bahwa kemudian tersangka akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, namun terdakwa menolak karena ingin melakukan klarifikasi terlebih dahulu kemudian memeriksa terdakwa sebagai saksi. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa ditempatkan di tempat khusus. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa diperiksa sebagai tersangka, namun terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum, lalu terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang kedua dan diperiksa sampai pagi hari dan didampingi oleh kuasa Henry Yosodiningrat. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang ketiga kembali sebagai tersangka. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan keempat kembali sebagai tersangka, namun pemeriksaan tersebut terdakwa mencabut keterangan terdakwa sebagai saksi maupun tersangka. Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penempatan khusus, istri Dodi Pegawai Negara terus menghubungi istri terdakwa dan mengeluh karena saksi Dodi Pegawai Negara disangka pasal berlapis. Bahwa terdakwa mulai ditahan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Rutan Polda Metro Jaya. Bahwa terdakwa diduga dalam melakukan tindak pidana narkotika. Bahwa terdakwa disangka menyuruh saksi Dodi Pegawai Negara untuk menyisikan barang bukti narkotika dan menyuruh saksi Dodi Pegawai Negara untuk menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti. Bahwa selanjutnya terdapat komunikasi antara terdakwa dengan saksi Dodi Pegawai Negara maupun saksi Linda Pujiastuti, namun komunikasi sempat terhenti antara terdakwa dengan saksi Dodi Pegawai Negara pada tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 21 September 2022. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti juga terhenti pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022. Bahwa rencana awal terdakwa setelah pemusnahan tanggal 15 Juni 2022 saksi Dodi Pegawai Negara mendapat surat keputusan mutasi jabatan, namun sepertinya saksi Dodi Pegawai Negara tidak menerima mutasi tersebut. Kemudian saksi Dodi Pegawai Negara meminta terdakwa untuk mengusulkan saksi Dodi Pegawai Negara untuk kembali ke Bukit Tinggi. Kemudian terdakwa secara formil telah mengusulkan saksi Dodi Pegawai Negara. Kemudian pada tanggal 24 September 2022 ketika terdakwa sakit, terdakwa menerima chat WhatsApp dari saksi Dodi Pegawai Negara. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Dodi Pegawai Negara lalu memerintahkan untuk menarik dan memusnahkan semua barang bukti jenis sabu. Kemudian terdakwa meminta saksi Dodi Pegawai Negara untuk video conference dalam pemusnahan narkotika jenis sabu, namun saksi Dodi tidak merespon. Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti 41,4 kg dari saksi Dodi Pegawai Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi. Bahwa benar terdakwa membuat narasi pada chat WhatsApp kepada saksi Dodi Pegawai Negara yang berisi memerintahkan saksi Dodi Pegawai Negara untuk menyisikan barang bukti narkotika dengan tawas dan bonus untuk anggota. Bahwa maksud terdakwa bukan suatu pemerintah untuk menyisikan sebagian barang bukti, tetapi maksud terdakwa untuk menguji saksi Dodi karena ada kejanggalan perhitungan itu latar belakangnya. Apakah saksi Dodi bermain-main atau tidak? Karena fakta di lapangan terdakwa juga sering mendapatkan bahkan anggota terdakwa setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Bahwa benar tanggal 20 Mei 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Pegawai Negara di Hotel Santika di lantai 8. Bahwa terdakwa tidak pernah menyebut jangan lupa Singgalang 1. Itu call sign atau panggilan terdakwa sebagai Kapolda kalau bicara dengan radio. Bahwa pemahaman terdakwa terkait Singgalang 1 adalah Kapolda. Hal ini adalah terdakwa. Bahwa tidak ada narasi terdakwa meminta untuk menyisikan 10.000 gram. Bahwa laporan akhir sebelum press release jumlahnya menjadi 39 kg, artinya 4 tersangka sudah terjadi selisih 5 kg. Disitulah terdakwa menguji untuk yang kedua kalinya dengan narasinya. Terdakwa mengatakan mainkan ya mas, minimal seperempatnya. Itu juga hal yang tidak masuk akal
di dalam tradisi polisi. Maksud terdakwa menguji yang kedua kali itu berdasarkan perhitungan yang sungguh tidak masuk akal oleh saksi Dodi Prawenegara mengirimkan hasil timbangan dari Pegadaian yang perhitungan awal berdasarkan laporannya 44,5 kg tiba-tiba menjadi 39,5 kg. Belum termasuk yang dilaporkan 5 tersangka yang lain jauh hanya sebatas itu dan tidak ada perintah yang tegas atau apa tidak, karena personal terdakwa juga dikenal sering bercanda, tidak pernah memarahi anak buah, tidak seperti yang dibicarakan oleh saksi Dodi Prawenegara. Bahwa benar kata mainkan ya mas minimal seperempatnya dianggap oleh terdakwa tidak serius. Bahwa jika dianggap serius oleh saksi Dodi, maka seharusnya saksi Dodi setelah tanggal 13 atau 14 Juni 2022 memberikan laporan kepada terdakwa baik berupa kalimat, berita maupun foto. Bahwa berdasarkan berita cara forensik tidak lapor dari saksi Dodi Prawenegara terkait penyisian barang bukti dan tidak ada terdakwa menagih perintah penyisian tersebut. Bahwa terdakwa tidak serius memerintahkan saksi Dodi Prawenegara dan apabila perintah tersebut kurang jelas maka seharusnya saksi Dodi Prawenegara melakukan konfirmasi. Bahwa pada saat terdakwa kuliah di Universitas Indonesia, terdakwa sering bersama beberapa teman kuliah mampir ke hotel klasik, tempat spanya bukan tempat yang dalam kutip plus-plus. Lalu terdakwa kenal dengan saksi Linda Pujiastuti di sana pada saat saksi Linda Pujiastuti sebagai resepsionis di sana dengan sebutan Mami. Bahwa tahun 2007 terdakwa dikenalkan oleh suami saksi Linda Pujiastuti yang bernama Rudi yang kebetulan penggemar benda antik. Bahwa tahun 2007 terdakwa mengikuti Sespim sehingga mulai saat itu tidak lagi berhubungan dengan saksi Linda Pujiastuti. Bahwa kemudian sekira tahun 2019 saksi Linda Pujiastuti berkali-kali menghubungi terdakwa di mana saksi Linda Pujiastuti menginformasikan adanya penyelundupan narkotika. Bahwa terdakwa mengenal saksi Linda Pujiastuti tahun 2006 sampai 2007, kemudian tidak ada komunikasi sampai dengan 2019, lalu berkomunikasi kembali tahun 2022. Bahwa diawali dengan saksi Linda Pujiastuti yang menghubungi terdakwa meminta melanjutkan pekerjaan yang di Brunei dan meminta uang operasional. Dari situ terdakwa punya pikiran ini orang mau menipu dan bohongi terdakwa kembali. Lalu terdakwa ingin kerjain saksi Linda Pujiastuti seperti itu. Iki ono barang 5 kg di Riau golek nolawan. Itu betul ya, tetapi maksudnya untuk ngerjain saksi Linda Pujiastuti atau menjebak saksi Linda Pujiastuti. Bahwa yang mengacu kepada perintah penyisipan itu tidak ada perintah menyisihkan, hanya memainkan ya mas, minimal seperempatnya. Itu kalau seperempatnya dari 40 kg. Bahwa barang yang akan digunakan untuk menyebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita adalah fiktif. Namun angka 5 kg mengacu pada barang bukti narkotika jenis sabu yang berada di kejaksaan untuk persidangan. Karena tanggal 21 Mei 2022 setelah press release terdakwa bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam kapan batas waktu pemusnahan. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Agam menjawab secepat-cepatnya. Lalu saksi Dodi Prawenegara bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam berapa yang akan dijadikan sebagai barang bukti persidangan. Kemudian Kepala Kejari Agam menjawab 1 kg. Lalu saksi Dodi Prawenegara mengatakan 400 gram saja. Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita mengatakan bahwa terdapat anggotanya yang akan menghubungi yaitu saksi Dodi Prawenegara. Sementara komunikasi dengan saksi Dodi Prawenegara bahwa terdakwa akan menjebak saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa tanggal 24 September 2022 saksi Dodi Prawenegara menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp yang mengatakan izin jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung per buahnya 300, katanya sudah konfirmasi kepada jenderal, mohon petunjuk. Lalu saksi Dodi Prawenegara juga mengirimkan foto uang, kemudian terdakwa menjawab enggak mas, dia bilang 400. Kata enggak mas merujuk atas pertanyaan saksi Dodi Prawenegara terkait apakah sudah konfirmasi dengan terdakwa, sementara 400 menjawab merujuk pada chat dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Lalu terdakwa mengatakan batalkan lalu musnahkan. Bahwa terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg yang telah diserahkan ke Jakarta karena rencana terdakwa untuk
memancing saksi Linda Pujasuti ke Sumatera Barat, kemudian meminjam barang bukti yang berada di Kejaksaan. Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi Dodi Prawenegara ke Jakarta untuk mengurus karir. Bahwa benar saksi Dodi Prawenegara melaporkan bahwa satu barang bukti tidak bisa ditarik karena sudah terpecah-pecah. Kemudian terdakwa tidak membalas lagi karena perintah terdakwa untuk menarik dan musnahkan. Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat ini bahwa narkotika jenis sabu tidak dimusnahkan. Bahwa perintah terdakwa barang bukti narkotika untuk dimusnahkan. Bahwa terdakwa yakin narkotika tersebut telah dimusnahkan karena terdakwa mendapat laporan dari saksi Dodi yang mengatakan bahwa narkotika telah dimusnahkan ke dalam kloset. Bahwa kata jangan lupa Singgalang 1 tersebut berarti jangan lupa saya, yaitu terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jangan lupa Singgalang 1. Bahwa maksud bonus untuk anggota yaitu metode terdakwa untuk menguji kejujuran saksi Dodi Prawenegara terkait perhitungan barang bukti. Bahwa terdakwa tidak. Pemirsa, jaksa penuntut umum yang membacakan tuntutan saat ini adalah Wahyudi, begitu pula dengan Paris Manalo, Atiu Jaksana Iwan Ginting Setiodi dan juga tim. Di mana pembacaan tuntutan saat ini tengah berlangsung dengan menyisir kronologi berdasarkan keterangan saksi sebelumnya dan juga keterangan dari terdakwa, baik itu juga saksi mahkota saling memberikan keterangan maupun juga sebaliknya terkait dengan perintah pemusnahan barang bukti yang ternyata ditukar berdasarkan perintah Teddy Minahasa. Kita akan terus mengupdate informasi terkait dengan pembacaan tuntutan kali ini dalam program selanjutnya di Metro TV. Pemirsa, untuk sementara demikianlah Breaking News Metro TV kali ini. Saya Marvin Sulistyo. Prawenegara menghadap terdakwa di ruang Kapolda. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Dodi bahwa harga dari saksi Linda. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kembali kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan kasus narkoba yang menimpa Irjen Teddy Minahasa dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa kepada Teddy Minahasa. Kita saksikan bersama. Kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, SR Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagaimana satu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kelima unsur tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, perundang-undangan terhadap pelanggaran diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Memperhatikan pendapat A.F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan dan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi,
surat dan juga keterangan terdakwa, serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Lagi pula, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbatas dengan izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang kami susun dalam bentuk alternatif, yaitu pertama, melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena itu, penuntut umum akan memilih dakwaan pertama, yakni melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Tanpa hak atau melawan hukum. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap manusia, baik laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, dan lain-lain, sebagaimana yang dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bila mana pada umumnya 1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut dengan perkataan lain dalam keadaan sadar. 2. Kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dalam tindakan tersebut. Dalam buku asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, buku SR Sianturi, halaman 250 sampai 261, pertanggungjawaban pidana disebut bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, di mana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya dan mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Bahwa di persidangan, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Teddy Minahasa Putra. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim, ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Di samping itu, dalam persidangan terdakwa mampu bertanggung jawab seluruhnya
seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung, hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur setiap orang di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau cacat jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasi sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan. Profesor Mulyatno, sarjana hukum, mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus memenuhi dua hal. Satu, kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Dua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsapan atas mana yang diperbolehkan atau tidak sebagai konsekuensinya. Maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, yaitu unsur kesalahan. Hubungannya dengan unsur di atas, berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah peristiwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut: bahwa benar terdakwa Teddy Minahasa Putra sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan, dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Teddy Minahasa Putra mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Teddy Minahasa Putra sehat jasmani dan rohani serta cukup dalam menjalankan proses persidangan. Oleh karena itu, selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat menyediakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subjek hukum. Dengan demikian, unsur setiap orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi. Dua, unsur tanpa hak atau melawan hukum. Unsur tanpa hak ini berkaitan dengan unsur melawan hukum. Dalam hukum pidana, menurut pendapat Profesor Simon yang dikutip oleh S.R. Sianturi, dituangkan dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyebutkan bahwa bagi para sarjana yang menganut pandangan formil mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, karena dengan sendirinya seluruh tindakan sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki dalam rangka penuntutan mengadili, harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah Wonderlic. Menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif. Dua, bertentangan dengan hak orang lain. Tanpa hak
hak yang ada dalam diri seseorang atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu, maka atau arti atas prasat tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan dilakukan tanpa kewenangan. Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam. Kembali kita akan melanjutkan persidangan kasus Teddy Minahasa dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pembacaan tuntutan berikut ini. Alias Anang, saksi Heru Prayitno, saksi Alexi, keterangan saksi Samsul Ma'arif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 3020001 milik saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk membulatkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BP POM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sita narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika.
bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa, adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang Narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa kehendak serta arahan terdakwa kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum dan dengan tawas kembali dilanjutkan terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022 di Hotel Santika dengan mengatakan kepada saksi Dodi Prawira Negara kata-kata isyarat, kode atau sandi supaya tidak diketahui orang lain, yaitu jangan lupa Singgalang 1. Kemudian sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali mengarahkan saksi Dodi Prawira Negara melaksanakan kehendaknya dengan mengatakan untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu lalu menukarnya dengan tawas seberat 10.000 gram. Selanjutnya sekira pukul 23.41 waktu Indonesia Barat, berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara dan alat bukti informasi elektronik atau aplikasi WhatsApp, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara dengan kalimat mainkan ya mas, dan saksi Dodi Prawira Negara menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab minimal seperempatnya, dan saksi Dodi Prawira Negara menjawab kembali siap 10 jenderal. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 setelah melakukan press release, lalu sekira pukul 21.13 waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali menyampaikan kehendaknya dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram lalu menukarnya dengan tawas. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi, keterangan saksi Samsul Ma'arif adalah benar atas kehendak sebagai wilan dan arahan dari terdakwa yang diketahui mereka tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung atau undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sita narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada menteri atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN dan kepada Kapolri, dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan undang-undang narkotika tersebut. Lalu secara tanpa hak atau melawan hukum pada tanggal 14 Juni 2022, saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif tanpa paksaan menyamakan kehendaknya dengan kehendak terdakwa dan kemudian melaksanakan arahan dan kehendak kegiatan penyerahan narkotika karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter. Bahwa kehendak untuk melaksanakan perbuatan menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 5.000 gram dilakukan terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 dengan menggunakan handphone merek Huawei model Mate 40 RS warna hitam nomor 0812 11 76 Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Linda Pujastuti di nomor handphone 0822 87094229 dengan mengatakan ini ada barang 5 kg, carikan lawan. Posisi barang ada di Riau. Lalu saksi Linda bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan barang bisa dibawa ke Jakarta atau tidak. Selanjutnya terdakwa bilang
kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau. Namun saksi Linda menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki jaringan pembeli yang posisinya berada di Riau. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Pujiastuti bahwa nantinya akan ada orang suruhan terdakwa yang bernama saksi Dodi Prawira Negara yang akan menghubungi saksi Linda Pujiastuti, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan saksi Samsul Marif, keterangan saksi Linda Pujiastuti, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan dan barang bukti handphone dan alat bukti keterangan terdakwa adalah benar. Selanjutnya, untuk melaksanakan perbuatan menawarkan untuk dijual, terdakwa pada saat itu bukan bertindak sebagai penyidik dan juga tidak sedang melakukan kegiatan undercover buy dan juga tidak memiliki surat perintah untuk kegiatan sah lainnya dan juga tidak memiliki hak dalam peredaran narkotika, kembali berkehendak untuk mewujudkan perbuatan menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram tersebut yang sudah ditukar dan disisihkan tersebut kepada orang lain, sekaligus berkehendak menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui saksi Linda Pujiastuti dan saksi Dodi Prawira Negara, sehingga untuk mewujudkan perbuatan menawarkan untuk dijual sekaligus menjadi perantara dalam jual beli narkotika, terdakwa telah memperkenalkan saksi Dodi Prawira Negara kepada saksi Linda Pujiastuti dengan cara saksi Dodi Prawira Negara dikirimkan di share terdakwa nomor handphone saksi Linda Pujiastuti, sebagaimana didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp, dan juga didukung keterangan ahli digital forensik, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan saksi Samsul Marif, keterangan saksi Linda Pujiastuti, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital, didukung alat bukti elektronik dan barang bukti handphone adalah benar. Terdakwa pada saat itu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan iptek, dan juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau akan diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada Badan Narkotika Nasional dan kepada Kapolri, dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 75, pasal 79, pasal 35, pasal 41, pasal 43, pasal 91 Undang-Undang Narkotika, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, berkehendak melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, telah melakukan perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 5.000 gram kepada orang lain, yaitu kepada saksi Linda Pujiastuti melalui saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Marif, yang diketahui terdakwa perbuatan menyerahkan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena terdakwa maupun saksi Linda Pujiastuti melalui saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Marif yang tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika, karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan saksi Samsul Ma'arif, keterangan saksi Linda Pujiastuti, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp dan barang bukti handphone adalah benar. Selanjutnya, setelah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual sekaligus menjadi perantara dalam jual beli, serta melakukan perbuatan menyerahkan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, bisa terwujud
menjadi perbuatan menjual. Lalu pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara agar saksi Dodi Prawira Negara menghubungi saksi Linda Pujastuti guna menyamakan kehendak atau meeting of mind dengan tujuan meminta saksi Linda Pujastuti untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut secara tunai. Dilanjutkan. Dilanjutkan majelis. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan saksi Samsul Marif, keterangan saksi Linda Pujastuti, keterangan saksi Kasranto dan alat bukti keterangan ahli digital forensik dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp dan barang bukti handphone adalah benar. Selanjutnya setelah berkehendak melakukan perbuatan menukar, perbuatan menawarkan untuk dijual sekaligus melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli serta melakukan perbuatan menyerahkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum bisa terwujud menjadi perbuatan menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa melengkapi kehendaknya dan menyempurnakan rangkaian perbuatannya dengan melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 5.000 gram secara tanpa hak atau melawan hukum kepada saksi Kasranto melalui saksi Linda Pujastuti, saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Marif dengan harga yang ditentukan terdakwa adalah sebesar Rp400 juta per 1.000 gram. Ilmu pengetahuan dan teknologi, Kementerian Pendidikan dan Latihan, bila ada perbuatan dilakukan di luar aturan limitatif tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa didukung fakta keterangan ahli Badan Narkotika Nasional Dr. Andes Ahli Lutan yang disampaikan di depan persidangan menerangkan berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, diklat dan barang bukti tidak boleh dijual walaupun dengan alasan pengungkapan perkara narkotika karena itu termasuk dalam penjebakan. Dan jika untuk memancing, tersangka metode yang bisa digunakan adalah undercover buy dengan memakai uang dan bukan barang bukti. Tugas teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilaksanakan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya. Dalam pelaksanakan tugas kewenangan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan pegawai negeri sipil tertentu. Surat perintah undercover buy dan control delivery harus disebutkan secara limitatif penggunaannya untuk melakukan undercover buy atau control delivery. Tidak ada dalam teknik undercover buy dan control delivery menggunakan barang jenis narkotika sehingga tidak dikenal istilah undercover sell. Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa juga didukung fakta keterangan ahli pidana Elwi Daniel yang menerangkan ahli mengatakan perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun tanpa hak melakukan suatu kewajiban. Ahli mengatakan melawan hukum dalam arti formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan dalam arti material adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan maupun kepatutan. Ahli mengatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika dalam tindak pidana narkotika. Ahli mengatakan bahwa pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika terkandung berbagai unsur sifat melawan hukum, yakni tiap orang tanpa hak atau melawan hukum kemudian melakukan kategori perbuatan dalam pasal 114, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara maupun pembeli. Sedangkan dalam pasal 112, setiap orang secara melawan hukum tanpa hak menyimpan maupun memiliki. Kemudian dalam tindak pidana sebagaimana pasal 112 dan 114, cukup satu perbuatan saja yang terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan. Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa didukung fakta keterangan ahli psikologi forensik yang menerangkan adanya penghapusan percakapan WA menunjukkan yang bersangkutan sedang menutupi perbuatannya sehingga jelas perbuatan terdakwa sangat sempurna dalam melakukan perbuatan tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum saat melaksanakan rangkaian kejahatan narkotika yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius
dan perbuatan tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum menjadi sangat jelas sekali karena terdakwa saat melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujastuti adalah menggunakan modus operandi yang canggih dan memanfaatkan sarana teknologi digital sehingga tidak harus bertemu secara fisik yang sesuai dengan keterangan ahli pidana Dr. Eva dan memungkinkan terdakwa dan para pelaku lainnya tidak saling bersentuhan atau tidak bertemu secara fisik karena berada pada lokus yang berbeda serta menggunakan kode atau bahasa sandi melalui sarana digital berupa handphone maupun verbal yang hanya dipahami pelaku seperti kata sandi sembako, invoice, galon, cari lawan, mainkan saja, Singgalang 1 dan lain sebagainya, dan rangkaian kejahatan narkotika yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius yang dilakukan terdakwa dengan diawali melakukan perbuatan menukar, melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, melakukan perbuatan menyerahkan dan akhirnya melakukan perbuatan menjual adalah dilakukan secara tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana keterangan ahli pidana Eva dan ahli Badan Narkotika Nasional Ahwil Hutan. Karena saat itu terdakwa bersama dengan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujastuti tidak memiliki hak maupun kewenangan dalam melaksanakan kegiatan peredaran narkotika termasuk kegiatan penyaluran, penyerahan, apalagi penjualan narkotika karena hak penyerahan narkotika tersebut diketahui merupakan hak pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dokter, sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41, pasal 43 Undang-Undang Narkotika. Serta terdakwa juga mengetahui kegiatan penyerahan dan penjualan narkotika tersebut tidak ada memiliki kepentingan untuk pembuktian perkara maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan latihan sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengetahui dan sadar kalau saat itu terdakwa sedang tidak bertindak sebagai penyidik dan juga tidak sedang melakukan kegiatan atau tidak memiliki surat perintah untuk melaksanakan kegiatan pemilihan terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dan juga kegiatan sah lainnya sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Bahwa lebih pentingnya lagi sebagaimana keterangan ahli Badan Narkotika Nasional Ahwil Hutan yang menerangkan penggunaan sabu umumnya merupakan pemakaian kecil di mana satu orang cukup menggunakan 0,1 gram sehingga 1 kilogram sabu bisa membunuh 1 juta orang. Hal ini jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujastuti adalah perbuatan melawan hukum material yang luar biasa karena melanggar kepatutan dan nurani dalam masyarakat Indonesia, yang mana perbuatan terdakwa tersebut jelas memberi dampak kerugian yang besar bagi negara Indonesia. Karena perbuatan tersebut bisa merusak dan menghancurkan sumber daya manusia Indonesia. Sudah berapa banyak hancurnya generasi bangsa akibat narkotika? Sudah berapa banyak keluarga yang menderita karena anak yang menjadi korban peredaran narkotika? Sudah berapa banyak orang yang menjadi kecanduan dan sulit untuk hidup normal kembali akibat kejahatan narkotika? Sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan negara untuk merehabilitasi korban narkotika? Sehingga apabila 1 kilogram sabu bisa membunuh 1 juta orang, maka jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat luar biasa. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Teddy Minahasa yang terjerat dalam kasus narkoba berikut ini. Mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo dengan nopol D371MNY milik saksi Dodi sambil membawa narkotika jenis sabu yang telah mereka masukkan ke dalam kardus berwarna coklat. Lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil di bagian belakang. Perbuatan saksi Dodi Prawira Negara tersebut masih merupakan perbuatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh saksi Dodi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Linda Pujastuti, sehingga menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik. Dalam perbuatan tersebut, saksi Dodi Prawira Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat luar biasa. Karena perbuatan tersebut bisa merusak dan menghancurkan sumber daya manusia Indonesia. Sudah berapa banyak hancurnya generasi bangsa akibat narkotika? Sudah berapa banyak keluarga yang menderita karena anak yang menjadi korban peredaran narkotika? Sudah berapa banyak orang yang menjadi kecanduan dan sulit untuk hidup normal kembali akibat kejahatan narkotika?
Hal ini kembali dipertegas dengan adanya fakta terdakwa menghubungi saksi Linda Pujiastuti untuk memberikan informasi terkait saksi Dodi Prawira Negara yang telah berangkat ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar antara terdakwa, saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Samsul Ma'arif diketahui pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 6 WIB setibanya saksi Dodi bersama saksi Samsul Ma'arif di res area Karangtengah Tol Tangerang Jakarta. Saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk mengaku sebagai saksi Dodi Prawira Negara dalam rangka menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya, Jakarta Barat. Setelah itu saksi Dodi berpisah dengan saksi Samsul Ma'arif bahwa adanya fakta tersebut menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik antara saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif dalam rangka melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh terdakwa, saksi Dodi dan saksi Linda Pujiastuti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Ma'arif diketahui dalam rangka mewujudkan rencana awal terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti. Selanjutnya sekira pukul 6.30 WIB, saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti. Kemudian saksi Samsul Ma'arif menyerahkan satu kotak kardus berisi 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 5.000 gram kepada saksi Linda Pujiastuti. Selanjutnya, saksi Samsul Ma'arif pulang ke rumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bahwa terlaksananya penyerahan tersebut merupakan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya sebagai kehendak bersama atau meeting of mind oleh terdakwa bersama-sama dengan Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti, sehingga hal ini menunjukkan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar antara terdakwa, saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti untuk mewujudkan kehendak bersama tersebut. Bahwa benar penyerahan narkotika jenis sabu atas arahan maupun perintah dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi Dodi, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda Pujiastuti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Kasranto diketahui dalam rangka mewujudkan rencana awal terdakwa, saksi Linda Pujiastuti menginformasikan kepada saksi Kasranto bahwa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih kurang 5.000 gram telah berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari saksi Linda Pujiastuti tersebut, saksi Kasranto langsung mengambilnya ke rumah saksi Linda Pujiastuti di Jakarta Barat. Kemudian, setibanya saksi Kasranto di rumah saksi Linda Pujiastuti sekira pukul 7 WIB, saksi Linda menyerahkan satu kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1.000 gram. Selanjutnya saksi Linda dihubungi oleh saksi Kasranto untuk datang ke markas Polsek Kalibaru guna mengambil uang hasil penjualan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yang beratnya lebih kurang 1.000 gram sebesar 400 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian saksi Linda langsung membawa uang tersebut ke rumah saksi Linda, langsung menghubungi saksi Samsul Ma'arif untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 gram narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut ke rumah saksi Linda. Kemudian saksi Samsul Ma'arif melaporkan hal tersebut kepada saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujiastuti, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik berupa isi chat WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Dodi diketahui untuk menunjukkan bahwa saksi Dodi Prawira Negara telah melaksanakan permintaan dari terdakwa, maka pada sekira pukul 12.35 WIB, saksi Dodi Prawira Negara mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya menginformasikan bahwa sesuai rencana narkotika jenis sabu telah diterima langsung oleh saksi Linda dan akan dibayarkan sebesar 400 juta rupiah per 1.000 gram. Namun dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk saksi Linda dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar 50 juta untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli. Sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya sebesar 300 juta rupiah. Dan selanjutnya, saksi Dodi Prawira Negara meminta arahan kepada terdakwa terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut, bahwa adanya komunikasi tersebut menunjukkan pelaksanaan penyerahan narkotika tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti memang benar adalah dengan tujuan mendapatkan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu
yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut dan bukan bertujuan yang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Linda, keterangan terdakwa, diketahui walaupun pada awalnya terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu dan meminta saksi Dodi untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda, akan tetapi saksi Dodi mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 1000 gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sementara sisa 4 bungkus plastik dengan masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4000 gram masih dalam keadaan utuh. Bahwa adanya perintah penarikan tersebut dari terdakwa bukanlah karena pembatalan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika, melainkan karena adanya ketidakcocokan harga. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tetap pada rencana awalnya, yaitu untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan sama sekali tidak ada niat untuk membatalkan penjualan tersebut. Namun terdakwa pada saat itu meminta melakukan penarikan hanya dikarenakan adanya ketidakcocokan harga dengan saksi Linda Pujiastuti dan pada akhirnya juga terdakwa tidak jadi menarik narkotika jenis sabu yang telah terjual tersebut. Izin dilanjutkan yang mulia. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Ma'arif, keterangan terdakwa, diketahui selanjutnya karena ketidakcocokan mengenai harga tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil sisa narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti yang belum terjual. Maka kemudian saksi Dodi meminta saksi Samsul untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi Linda. Lalu sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Samsul tiba di rumah saksi Linda dan langsung mengambil narkotika jenis sabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang telah laku terjual sebesar 350 juta rupiah. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif menerima 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 50 juta rupiah untuk dirinya sendiri, sehingga menyisakan uang sebesar 300 juta rupiah dari saksi Linda Pujiastuti. Selanjutnya 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah diserahkan oleh saksi Samsul Ma'arif kepada saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa fakta tersebut menunjukkan perbuatan penjual narkotika jenis sabu yang berasal dari barang bukti narkotika yang disisihkan sebagaimana yang telah direncanakan sejak awal oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara yang kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan saksi Linda Pujiastuti telah terlaksana. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar oleh terdakwa bersama saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti demi tercapainya tujuan bersama, yaitu terjualnya narkotika jenis sabu yang disisihkan dari narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Timotius Clement dan saksi Nathanael Ginting, diketahui pada tanggal 26 September 2022, saksi Dodi Prawira Negara bersama saksi Fatullah menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arum Dina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia di Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi 27.300 dolar Singapura. Selanjutnya, saksi Dodi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pokoknya menyampaikan bahwa saksi Dodi telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura dengan menjadi sebesar 27.300 dolar Singapura dan kemudian akan diserahkan kepada terdakwa. Lalu setelah saksi Dodi melaporkan melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut, terdakwa pun menyetujui bahwa pada saat itu baik terdakwa maupun saksi Dodi sama-sama mengetahui uang yang dimaksud saksi Dodi tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut. Bahwa adanya persetujuan oleh terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesamaan maksud antara terdakwa dan saksi Dodi dalam hal menukar uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa benar terkait
dengan penukaran uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arum Dina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura menjadi 27.300 dolar Singapura. Tersebut telah dibenarkan oleh saksi Dodi Prawira Negara, saksi Fatullah Adiputra, saksi Timotius, dan saksi Nathanael, serta terkait dengan pelaporannya juga dibenarkan oleh terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara, serta didukung dengan isi chat di handphone yang telah disita pada handphone milik terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara yang ada dalam berkas perkara, serta adanya bukti digital forensik berupa berita acara pemeriksaan barang bukti digital dan keterangan ahli digital forensik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Arif Hadi Prabowo, keterangan terdakwa diketahui bahwa sebagai tindak lanjut dari berhasilnya penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut, maka pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Dodi dihubungi oleh saksi Arif yang menyampaikan pesan dari terdakwa agar saksi Dodi datang berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MKV 1, Gang Sawo 1, nomor 188, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Dodi tiba di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Dodi menyerahkan paper bag kecil yang di dalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 dolar Singapura dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa di ruang tamu rumah terdakwa. Dengan demikian, tujuan terdakwa untuk mendapatkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika telah terlaksana pada saat menerima uang sejumlah 27.300 dolar Singapura tersebut, sebagaimana yang telah direncanakan dari awal oleh terdakwa bersama dengan saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa terkait dengan penyerahan uang sejumlah 27.300 dolar Singapura dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara, saksi Arif Hadi Prabowo, dan saksi Mulyana dan saksi Fatullah Adiputra. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan terdakwa diketahui terdakwa mengatakan pada saksi Dodi seharusnya saksi Linda hanya mendapat 10% dari harga 400 juta rupiah, bukan mendapatkan 100 juta rupiah. Dalam kesempatan ini pula, saksi Dodi melaporkan kepada terdakwa bahwa terkait narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4.000 gram tersebut masih disimpan oleh saksi Dodi di rumah saksi Dodi yang beralamat di Jalan Mandiri, Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi Dodi Prawira Negara memiliki pengetahuan bahwa terdakwa tidak setuju dengan porsi pembagian komisi untuk saksi Linda Puji Astuti, sehingga pada saat itu kerjasama secara fisik dan secara sadar antara terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara masih ada dan tetap seperti semula, yaitu bersama-sama berkeinginan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, keterangan terdakwa, keterangan Samsul Ma'arif, keterangan Linda Puji Astuti, diketahui oleh terdakwa hanya menyatakan ketidaksetujuannya atas pembagian porsi komisi untuk Linda Puji Astuti. Maka pada tanggal 3 Oktober 2022, saksi Samsul Ma'arif diminta oleh saksi Dodi untuk menyerahkan kembali 2 bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram kepada saksi Linda Puji Astuti yang sebelumnya disimpan di rumah saksi Dodi Prawira Negara. Selanjutnya saksi Samsul menyerahkan kembali 2 bungkus berisi narkotika jenis sabu yang berat masing-masing 1.000 gram langsung kepada Linda Puji Astuti di rumahnya. Yang kemudian oleh saksi Linda Puji Astuti 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1.000 gram diberikan kepada saksi Kasranto untuk dijual kembali. Adanya fakta tersebut menunjukkan kerjasama secara sadar dan secara fisik antara terdakwa bersama-sama dengan Dodi Prawira Negara dan saksi Linda bahwa benar penyerahan narkotika jenis sabu kedua kepada saksi Linda Puji Astuti tersebut
merupakan hasil pertemuan antara terdakwa dan saksi Dodi pada tanggal 29 September 2022 di rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Fatullah, saksi Linda, dan keterangan bagian komisi untuk saksi Linda Pujastuti dan meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk menyimpannya, namun kemudian terdakwa juga adalah orang yang menyetujui saksi Dodi Prawira Negara untuk menyerahkan kembali narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali melalui saksi Linda Pujastuti dengan kesepakatan harga komisi yang baru untuk saksi Linda Pujastuti. Saksi Dodi Prawira Negara berperan sebagai orang yang bersedia bekerjasama dengan terdakwa untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang. Saksi Dodi Prawira Negara adalah orang yang melaksanakan permintaan terdakwa untuk menukar sebagian narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan tersebut dengan tawas, yang mana kemudian saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk mencari tawas dan menukar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5.000 gram dengan tawas, sehingga kemudian sebagian narkotika jenis sabu tersebut disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi, sementara barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yaitu sebanyak 5.000 gram merupakan tawas. Saksi Dodi Prawira Negara merupakan orang yang diminta oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujastuti yang akan menjadi penerima narkotika jenis sabu di Jakarta, dan selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara bersama-sama dengan saksi Syamsul Ma'arif merupakan orang yang mengantarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujastuti dari Padang ke Jakarta melalui jalan darat. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara adalah orang yang meminta saksi Syamsul Ma'arif untuk menemui saksi Linda Pujastuti dan berpura-pura sebagai dirinya, sehingga kemudian saksi Syamsul Ma'arif mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujastuti untuk dijual melalui saksi Kasranto, dan atas penjualan tersebut saksi Dodi Prawira Negara menerima uang hasil penjualan dari saksi Linda Pujastuti melalui saksi Syamsul Ma'arif sebesar 300 juta rupiah, yang kemudian oleh saksi Dodi Prawira Negara uang tersebut diubah ke mata uang asing dolar Singapura, dan selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara adalah orang yang kembali menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti melalui saksi Syamsul Ma'arif untuk dijual kembali dan menyimpan sisanya sebanyak kurang lebih 2.000 gram, namun kemudian gagal karena tertangkap oleh pihak kepolisian. Saksi Linda Pujastuti berperan sebagai orang yang dihubungi oleh terdakwa dan diminta oleh terdakwa mencarikan pembeli untuk narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa. Terdakwa mengenal saksi Linda Pujastuti sebagai orang yang mempunyai kenalan orang-orang yang bisa menjadi calon pembeli narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut. Saksi Linda Pujastuti juga memahami bahwa narkotika jenis sabu yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa tersebut merupakan barang bukti narkotika, karena saksi Linda Pujastuti pernah punya pengalaman bersama terdakwa pada saat terdakwa berniat ingin menggelapkan barang bukti atas transaksi yang akan mereka tangkap di Laut Cina Selatan. Dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang turut menentukan harga dari narkotika jenis sabu yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa tersebut. Dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang berhubungan dengan saksi Dodi Prawira Negara yang diinformasikan oleh terdakwa sebagai orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dari Padang ke Jakarta. Dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang menerima penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5.000 gram dari saksi Syamsul Ma'arif yang pada saat itu berpura-pura atau seolah sebagai saksi Dodi Prawira Negara. Dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1.000 gram tersebut kepada saksi Kasranto untuk kemudian dijual oleh saksi Kasranto dan mendapatkan uang sejumlah 400 juta rupiah atas penjualan tersebut. Dan atas hasil penjualan tersebut saksi Linda Pujastuti mendapatkan uang sejumlah 50 juta rupiah. Selanjutnya saksi Linda Pujastuti juga adalah orang yang menyerahkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 4.000 gram kepada saksi Syamsul Ma'arif, namun kemudian saksi Syamsul Ma'arif menyerahkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti, dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1.000 gram kepada saksi Kasranto untuk dijual, sementara kurang lebih 1.000 gram sisa yang dikuasai disimpan di rumahnya. Namun kemudian rencana saksi Linda Pujastuti tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian dan saksi Linda Pujastuti ditangkap. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas,
jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Teddy Minahasa Putra yang dilakukan secara bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan tindak pidana, tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujastuti masing-masing dalam berkas perkara terpisah yang peran bersama-sama secara sadar dan secara fisik serta sudah dipikirkan secara matang akibatnya dan dilakukan tanpa paksaan merupakan satu kesatuan sebagai bentuk rangkaian kerjasama yang erat. Dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta media player secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujastuti dalam bentuk rangkaian tindakan kerjasama yang erat dan kuat sehingga perbuatan yang dikehendaki bersama menjadi sempurna. Dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan majelis. Kami lanjutkan majelis. Tuntutan pidana. Majelis hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. 2. Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personil. 4. Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia. 5. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 6. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 7. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Romawi 1
dirampas untuk dimusnahkan. Dalam Romawi 2 dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Dalam Romawi 3 tetap terlampir dalam berkas perkara. Dalam Romawi 4 dikembalikan kepada terdakwa. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuntut umum. Baik, tuntutan pidana sudah dibacakan. Selanjutnya kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaannya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan? Silakan. Mengajukan nota pembelaan dan sesuai dengan kesepakatan pada sidang terakhir 2 minggu lalu, hak yang sama. Mohon agar hak yang sama diberikan kepada kami untuk mengajukan pembelaan dalam 2 minggu lagi. Waktu itu Majelis Hakim sudah berjanji. Terima kasih. Baik ya. Kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari libur itu. Jadi kemarin pun penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari. Cuman karena pas terganjal hari libur, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu, demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini, tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, jadi duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya itu sehingga berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis kami mau kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Oke. Karena ada hari libur tanggal 7 nih. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Kita melihat. Setuju. Penasihat hukum juga setuju ya? Setuju. Baik, kalau demikian. Untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang. Sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik duplik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka mungkin 2 atau 3 hari, bahkan bisa 1 hari. Terserah nanti kondisi situasinya. Ya. Baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum dengan disampaikan?
Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum? Cukup. Baik, dengan demikian saya ulangi sekali lagi. Sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 WIB. Agenda persidangannya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baru saja persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Teddy Minahasa selesai dilangsungkan dan hari ini surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Teddy Minahasa terbukti sah dan meyakinkan bersalah